Malam itu, Miyamoto Masaki masih berada di laboratorium, mempelajari serum Mirakuru miliknya. Dia tidak tahu bahwa istrinya, Matsushima Rika, sudah tidur dengan naga. Dragon memegang bahu Matsushima Rika dan berkata, Lord Miyamoto hanya memberiku obat suci untuk memperkuat fisikku sekali. Setelah itu, saya merasa sangat tidak mampu sekarang. Saya memintanya kepada Lord Miyamoto, tetapi dia tidak memberikannya kepada saya. Nyonya, bisakah Anda mendapatkan obat itu untuk saya? Petik 2. Matsushima Rika kesal dengan penyebutan obat Miyamoto Masaki. Dia memutar matanya ke arah naga. Kenapa kamu menginginkannya? Dragon tidak tahu bagaimana menjawab dan hanya bisa menatap Matsushima Rika dengan linglung. Namun, Matsushima Rika tiba-tiba tertawa. Jari-jarinya yang ramping menempel pada batang hidung Dragon yang tinggi. Oh, kamu penjahat. Saya tahu untuk apa Anda menginginkan obat itu. Petik 2. Naga tersenyum dan tidak berkomentar. Matsushima Rika tersenyum nakal. Baiklah, aku akan mencuri beberapa untukmu. Terima kasih Nyonya. Naga sangat gembira. Dia akhirnya bisa menyelesaikan misinya untuk Jordan. Sumber konten ini adalah FREEB, N, VCM. 2 hari lagi berlalu. Segera, itu tanggal 10 Oktober. Jordan, Lota, Jessie dan Charleston terbang ke Chechauen di Maroko. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Charleston tidak membawa ayah Jordan ke pertemuan besar itu. Sebagai gantinya, dia membawa kedua cucunya. Jelas bahwa penerus keluarga Steele akan diserahkan kepada generasi ketiga. Chechauen adalah kota biru dan putih yang sangat mirip dengan dongeng. Tidak ada yang mengira akan ada kota yang begitu indah. Namun, tak satu pun dari Steles datang untuk pemandangan itu. Semua perwakilan dari 8 keluarga besar sudah tiba di Chechauen. Setiap keluarga memiliki tempat tinggal mereka sendiri di kota ini. Keluarga Steele telah membeli rumah dengan lokasi yang bagus. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Steele ada di rumah. Mengenakan setelan formal, Jessie terus melihat dirinya di cermin. Ini jam 9. Rapat dimulai pukul 10. Kakek, akankah kita pergi lebih awal? Petik 2. Jessie menoleh ke Charleston, bersiap untuk pergi. Jordan tahu bahwa kakeknya sedang tidak enak badan. Dia akan lebih baik mendapatkan beberapa saat istirahat ekstra di rumah mereka daripada tiba lebih awal dan akhirnya menunggu di tempat pertemuan. Tempatnya hanya 5-6 menit. Apakah ada kebutuhan untuk tiba 1 jam lebih awal? Jessie benar-benar merendahkan dirinya sendiri. Jessie membalas, apakah kamu tahu bahwa 7 keluarga lainnya menargetkan kita hari ini? Jika kita pergi lebih awal, itu akan membuktikan bahwa kita memiliki sikap yang baik dan ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Ini adalah masalah besar yang bisa menyelamatkan keluarga. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti situasinya. Jordan mendengus. Kamu terlalu naif, hanya ada 1 jam tersisa sampai pertemuan itu. Apakah Anda pikir mereka akan berubah pikiran dalam waktu singkat ini? Petik 2. Jessie menjawab dengan marah. Anda. Baiklah, berhenti berdebat. Charleston tiba-tiba memotong. Dia terbatuk dan berkata, kita akan berangkat jam 9.30. Jessie dan Jordan terdiam. Jordan melihat ponselnya lagi. Dia sedikit cemas, bukan karena dia takut menghadapi orang-orang dari keluarga rahasia, tetapi karena Jordan belum mendapatkan obat suci yang dicuri naga dari keluarga Miyamoto. Dragon akan mengawal Miyamoto Masaki ke Maroko untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Keduanya sepakat untuk menemukan tempat untuk melakukan trade-off. Saat ini, di Masjid Agung Chechauen, Dragon mengawal Miyamoto Masaki ke masjid. Berbeda dengan keluarga Park, yang percaya kepada Kristus, keluarga Miyamoto tidak memiliki agama. Atau lebih tepatnya, mereka percaya pada semua dewa, jadi mereka mengunjungi semua situs keagamaan. Berjalan keluar dari masjid, Miyamoto Masaki melihat waktu. Ini jam 9:10. Saatnya untuk mulai menuju ke atas. Hari ini, aku akan menghajar Jami di depan keluarga rahasia lainnya. Miyamoto Masaki masih berpikir bahwa Jamilah yang mengalahkannya di game hari itu. Dragon tetap diam, mengkhawatirkan Jordan. Jami masih di medan perang dan Miyamoto Masaki akan segera tahu bahwa Jordanlah yang mempermalukannya hari itu. Pada saat itu, mereka berdua pasti akan mengalami pertempuran sengit. Ini adalah pertama kalinya Jordan menghadiri pertemuan kelas atas. Akan menjadi bencana jika dia dipermalukan oleh Miyamoto Masaki di depan keluarga rahasia lainnya tepat pada pertemuan pertamanya. Naga tidak akan pernah membiarkan tuannya menderita seperti itu. Jika Miyamoto Masaki mengalahkan Jordan dengan kemampuan alaminya sendiri, dia tidak akan begitu marah. Namun, Miyamoto Masaki hanyalah petarung kelas 3.
Dia harus mengandalkan obat ilahi untuk meningkatkan kemampuan fisiknya untuk mengalahkan Jordan. Dragon diam-diam mengeluarkan kantong plastik transparan kecil dari sakunya. Ada 2 pil di dalam tas. Kedua pil ini dapat meningkatkan kekuatan dan pertahanan fisik seseorang. Dragon mendapatkannya dengan merayu istri Miyamoto Masaki. Dia melihat petak bunga di pintu masuk masjid dan ingin melemparkan tas kecil ini ke petak bunga dan kemudian memberitahu Jordan untuk mengambilnya dari sana. Namun, saat dia hendak melemparkan tas kecil itu ke petak bunga, seekor kucing oranye tiba-tiba melompat keluar dari petak bunga dan meraih tas kecil itu dengan mulutnya. Itu melesat pergi seperti angin. Sial! Naga terkejut. Dia telah bersusah payah untuk mendapatkan obat ilahi itu. Dan sekarang, seekor kucing telah mencurinya. Apa masalahnya? Miyamoto Masaki memperhatikan perubahan ekspresi naga. Akankah Dragon berani memberitahu Miyamoto Masaki yang sebenarnya? Dia buru-buru berkata, "Oh, tidak apa-apa." Namun, dia merasa sangat bersalah. Ini akan menjadi kesalahannya jika Jordan gagal. Tapi Dragon tidak bisa mengejar kucing oranye sekarang. Dia hanya bisa diam-diam mengirim pesan ke Jordan. "Tuan, saya di Masjid Agung Cecawen. Obat yang kusiapkan untukmu baru saja direnggut oleh kucing oranye." "Apa?" Jordan hampir menangis ketika dia membaca pesan itu. Seekor kucing oranye telah merampas obat ilahi keluarga Miyamoto? Apakah kucing ini ingin menjadi harimau? Jika kucing ini memakan obatnya, tubuhnya akan meledak atau menjadi tak terkalahkan. Brengsek! Tanpa sepatah kata pun, Jordan bergegas keluar dari ruangan. Kucing sangat cepat. Jordan harus bergegas ke masjid sesegera mungkin dan menemukan kucing oranye ini. "Hei, rapat akan segera dimulai. Kemana kamu pergi?" Jessie buru-buru mengejar Jordan. Jordan berkata, "Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan. Aku akan kembali sebentar lagi." Jessie mendengus dan berjalan ke Charleston. "Kakek, kurasa Jordan baru saja kabur. Dia bertingkah seperti dia sangat hebat sebelum datang ke sini. Apa gunanya banyak bicara? Sekarang, dia bahkan tidak berani pergi ke venue." Lota membela Jordania. Jordan bukan orang seperti itu. Dia sangat berani. Dia orang paling berani yang pernah saya lihat. Dia tidak akan takut pada 7 keluarga lainnya. Jessie tersenyum. "Lota, kamu terlalu memikirkan Jordan. Dia tidak seberani yang dia klaim. Dia hanya pandai memasarkan dirinya sendiri. Apakah Anda tahu? Dia telah menyinggung keluarga Park, keluarga Miyamoto, dan keluarga Smithmu. Beraninya dia berpartisipasi dalam pertemuan besar tahun ini setelah menyinggung ketiga keluarga ini? Bukankah dia takut diserang oleh semua orang? Aku yakin dia lari ketakutan." Charleston duduk di samping dengan ekspresi tertekan dan tidak berbicara. Dia tidak mengerti keadaan darurat apa yang mungkin dimiliki Jordan. Tak lama, jam menunjukkan pukul 9.30. Jordan belum kembali. Jordan sudah bergegas ke masjid dan mencari-cari. Dia tidak melihat kucing oranye. Kucing bisa berlari sangat cepat dan bahkan naik ke atap. Itu kecil dan mudah disembunyikan. Jelas tidak mudah menemukan kucing di tempat yang begitu luas. Jessie tersenyum. "Kakek, ini sudah jam 8:30. Kita harus pergi ke pertemuan itu. Lebih baik pergi lebih awal, bukan begitu?" Charleston mengangguk dan menatap Lota. "Lota, kamu tunggu di sini dulu." Lota mengangguk. "Oke." The Latest _epi_sodes ada di situs web novel.com, free web. Lota adalah seorang Smith. Tidak pantas jika Stellus membawanya ke pertemuan. Tidak ada yang tahu apakah keluarga Smith akan melewatkan pertemuan tahun ini atau apakah mereka hadir, atau siapa yang akan menjadi wakil mereka. Charleston harus melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan bagaimana menghadapinya. Ada juga masalah apakah akan merahasiakan masalah keluarga Handley Smith untuk saat ini atau mengungkapkannya. Tempat pertemuan besar itu bukanlah tempat yang misterius atau mengesankan. Itu hanya aula konferensi biasa. Itu jauh dari Central Hall Westminster di London, di mana Majelis Umum Pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diadakan, atau Gedung Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa di Manhattan, New York. Namun, hal-hal yang dibahas di sini akan memiliki dampak yang jauh lebih besar di seluruh dunia. Keluarga Stellus adalah yang pertama tiba di ruang konferensi. Tak lama, keluarga Park dan Miyamoto juga muncul. Kedua keluarga itu mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan bersama. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Di masa lalu, keluarga Steele telah mempertimbangkan untuk menjalin hubungan baik dengan mereka, tetapi mereka dengan sengaja mengucilkan Steele. Tidak hanya itu, mereka bahkan memaksa Stellus untuk pindah dari AS dan beremigrasi ke Inggris. Miyamoto, Tuan Park, lama tidak bertemu.
Charleston segera bangkit dari tempat duduknya dan menyapa mereka dengan hormat. Kepala keluarga Park, Park Sang-jun, dan kepala keluarga Miyamoto, Miyamoto Chujiro, keduanya berusia 60-an. Dalam hal senioritas dan usia, mereka berada di bawah Charleston. Karena sopan santun, kedua kepala keluarga itu menanggapi dengan memberi Charleston anggukan. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Charleston tidak suka dilecehkan. Dia hampir berusia 80 tahun, dan tidak mudah baginya untuk berinisiatif menyapa beberapa junior. Perlu diketahui bahwa Charleston memiliki hubungan yang baik dengan ayah mereka di masa lalu. Namun demikian, Charleston duduk kembali. Di sisi lain, Jessie berjalan mendekat untuk mencoba dan membuat mereka nyaman. Miyamoto, kamu terlihat penuh vitalitas. Kamu sekuat anak muda. Saya punya hadiah kecil di sini. Ini adalah obat tradisional yang dikembangkan oleh keluarga Steele. Anda pasti akan menjadi lebih sehat setelah memakannya. Jessie dengan rendah hati berjalan ke Miyamoto Chujiro. Miyamoto Chujiro benar-benar mengabaikan Jessie. Miyamoto Masaki berjalan mendekat dan berkata kepada Jessie, pergilah dan bawa obat busukmu. Kami tidak membutuhkan sampah ini. Jessie tidak marah karena dipermalukan di depan umum. Sebaliknya, dia berjalan menuju keluarga Park. Selain Park Sang-jun, Park Chan-yang dan Park Sang-chol, ada satu lagi wanita cantik berusia 30-an. Jessie berjalan mendekat. Siapa kecantikan ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tentu saja, wanita ini adalah dewi yang dirindukan Jordan selama bertahun-tahun. Nyonya, Park Anya? Park Anya berpakaian sangat elegan hari ini. Dia mengenakan setelan putih dan riasan halus tanpa celah. Dia tampak seperti wanita Asia bangsawan klasik. Meskipun Victoria selalu menjadi wanita yang paling mirip CEO ketika mengenakan power suite-nya, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan Park Anya sekarang. Park Anya dengan sopan memperkenalkan dirinya kepada Jessie. Halo, saya Park Anya. Park Sang-jun adalah ayahku. Jessie buru-buru membungkuk. Halo, Nona Park. Aku sudah lama mendengar namamu. Merupakan suatu kehormatan untuk akhirnya bertemu dengan Anda hari ini. Petik 2. Park Anya telah memperjuangkan hak untuk menghadiri pertemuan ini selama bertahun-tahun. Hari ini, dia akhirnya bisa bertemu dengan pria dari keluarga rahasia lainnya. Dia mungkin juga mengakui bahwa dia ingin menghadiri pertemuan ini hanya agar dia bisa bertemu pria yang cocok. Ini karena suaminya, Chon Ji-hoon, tidak layak untuknya. Semua pria di dunia yang layak untuknya akan muncul di pertemuan ini hari ini. Park Anya memandang Jessie dengan hati-hati dan berpikir dalam hati, apakah ini saudara laki-laki Jordan? Dia terlihat dewasa dan mantap. Dia tipeku. Sayangnya, dia terlalu banyak mengeluh. Bagaimana laki-laki saya bisa sujud kepada orang lain? Karena itu, Park Anya diam-diam menyingkirkan Jessie dari pertimbangan. Setelah duduk, Park Anya menatap Miyamoto Masaki. Miyamoto Masaki seusia dengan Park Anya, hanya beberapa tahun lebih muda darinya. Di mata Park Anya, pria ini memiliki aura yang bahkan bisa membuat seorang ratu tunduk. Miyamoto Masaki, saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi, untuk mengenalnya. Park Anya sudah menyukai Miyamoto Masaki. Pukul 9.40, perwakilan dari keluarga Addington Inggris dan keluarga House Jerman tiba. Keluarga Steele, Park dan Miyamoto semua berdiri dan menyambut mereka dengan senyuman. Keluarga Rong dan geng dari China baru sampai jam 9.50. Jelas mereka dianggap sebagai dua keluarga rahasia teratas. Semua orang di aula konferensi segera bangkit dari tempat duduk mereka. Ketua. Nyonya Geng, kamu menjadi lebih cantik. Petik 2. Semua orang memuji keluarga Rong dan Geng. Ketua, yang mereka maksud adalah kepala keluarga Rong, Rong Bailun. Secara luas diakui di antara keluarga lain bahwa Rong adalah yang paling kuat. Teknologi keluarga Rong dalam semua aspek tidak diragukan lagi yang paling canggih. Mereka berada di luar 7 keluarga lainnya, dan kekuatan mereka tak terduga. Keluarga Geng berasal dari Cina. Mereka sedikit di bawah keluarga Rong, tetapi mereka juga sangat kuat. Nyonya Geng, yang dipuji semua orang disebut Geng Anli. Dia adalah seorang wanita tua berusia 50-an. Namun, meskipun dia sudah tua, dia berpakaian dengan cara yang sangat muda. Dia suka berdandan dan memakai warna-warna cerah. Di sampingnya ada seorang pemuda tampan. Itu adalah putranya, Geng Weilun. Semua orang menyapa para geng, tapi Geng Anli hanya memusatkan perhatiannya pada Styles. Dia bertanya pada Jessie, mengapa hanya kamu dan ayahmu? Bukankah kakakmu Jami seharusnya hadir juga? Di antara 8 keluarga rahasia, status Geng Anli berada di urutan kedua setelah ketua Rong Bailun.
Pertanyaannya mengejutkan Jessie dan yang lainnya. Mengapa kepala keluarga geng yang bermartabat, satu-satunya kepala keluarga perempuan di antara semua keluarga rahasia, mengambil inisiatif untuk bertanya tentang beberapa junior yang tidak penting? Apalagi dia berasal dari keluarga Steele. Keluarga Steele adalah keluarga terburuk di antara 8. Tidak ada yang mau mengganggu mereka. Jamie. Jessie tercengang. Jamie masih berlatih di medan perang. Menurut aturan keluarga, dia seharusnya tidak tahu tentang pertemuan rahasia itu. Kenapa dia bisa ada di sini? Pada saat ini, Miyamoto Masaki tiba-tiba berkata dengan marah, "Itu benar, aku juga sedang menunggu Jamie. Kenapa dia belum datang?" Jessie buru-buru berkata, "Tuan Miyamoto, saya tahu bahwa Jamie adalah seorang playboy dan dia sering pergi ke Jepang untuk bermain-main. Apakah dia melakukan sesuatu di sana yang menyinggung Anda? Kenapa kamu sangat marah?" Miyamoto Masaki sangat malu dan wajahnya memerah. Jamie memang menyambar istrinya untuk pertama kalinya. Tapi bagaimana Miyamoto Masaki bisa mengungkapkan ini di depan semua orang? Bukankah semua orang akan melihatnya sebagai lelucon? Miyamoto Masaki semakin frustrasi. "Bodoh, apa maksudmu dengan sengaja mengungkit kesalahannya di Jepang? Saya marah karena dia memukul saya di game virtual dan meludahi saya. Kami sepakat untuk bertarung di kehidupan nyata. Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama." Miyamoto Masaki sangat marah dan terlihat agak menakutkan dan mengesankan. Permainan maya. Jessie merasa itu aneh. Hanya anggota dari 8 keluarga yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam game virtual. Jamie adalah anggota dari 8 keluarga, tetapi dia belum menyelesaikan pelatihan keluarganya dan tidak tahu tentang game virtual sama sekali. Charleston berdiri dan menjelaskan, "Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Jamie masih menjalani pelatihan keluarga. Saya belum memberitahu dia tentang game virtual. Dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam game." Jessie juga menimpali, "Itu benar. Dalam game ini, avatar siapapun dapat dibuat. Mungkin orang itu bukan dari keluarga Steele." Miyamoto Masaki segera berkata dengan marah, "Idiot. Bagaimana apanya? Jangan bilang seseorang berpura-pura dari keluarga Steele dan mempermalukanku." Dia secara pribadi mengakui bahwa dia berasal dari keluarga Steele. Tidak ada kesalahan. Sekarang, Jessie dan Charleston sudah menebak bahwa orang itu adalah Jordan. Namun, tidak ada bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi di game virtual. Jadi tidak mungkin mereka mengakuinya. Park Chan-young tiba-tiba berkata, "Tuan Miyamoto, Anda telah tertipu. Anak arogan yang mempermalukanmu hari itu bukanlah Jamie." Miyamoto Masaki menatap Park Chan-young dengan marah. "Apa katamu?" Park Chan-young buru-buru menjelaskan, "Itu adalah Jordan Steele." Jordan Steele? Ini adalah pertama kalinya nama Jordan diucapkan di pertemuan besar itu. Park Chan-young menjelaskan, pengecut Jordan itu sengaja menggunakan nama saudara keduanya, Jamie, di game virtual untuk melakukan segala macam kejahatan. Dia memukul pria dan merayu wanita. Dia terlalu tercela. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi geng Anli berubah. Dia sepertinya terkejut dengan wahyu ini. Miyamoto Masaki mendengus. Seorang pengecut yang bahkan tidak berani menggunakan nama aslinya. Seorang prajurit keyboard yang hanya tahu cara mengamuk di dalam game. "Jessie, serahkan Jordan segera. Biarkan dia melawanku 1 lawan 1. Jessie buru-buru berkata, "Tuan Miyamoto, tolong jangan marahi dirimu sendiri. Jordan tidak berani muncul karena dia tidak punya nyali untuk menghadapimu. Tolong maafkan dia karena usianya yang masih muda." Park Chan-young tersenyum. "Haha, aku bertanya-tanya mengapa aku tidak melihat Jordan. Ternyata dia takut dipukuli oleh Pak Miyamoto. Katakan padanya untuk tidak berpura-pura dalam permainan jika dia tidak mampu dalam kehidupan nyata." Dengan serius. Mendengar penjelasan Jessie, Park Anya yang menyendiri sangat kecewa. "Jordan, Anda begitu berani ketika Anda melindungi saya di medan perang di Suriah. Anda begitu berani ketika Anda menerobos masuk ke rumah saya sendirian dan membawa putri saya pergi. Tapi hari ini, kamu tidak berani menghadiri pertemuan ini karena kamu takut dengan Miyamoto Masaki. Kamu mengecewakan saya?" Park Anya selalu mengagumi keberanian Jordan. Tapi hari ini, kepengecutannya mengecewakannya. Demi melindungi kepentingan keluarga Steele dan tidak membuat marah keluarga Miyamoto, Jessie memilih memfitnah Jordan. Jordan belum datang bukan karena dia tidak berani, itu karena dia masih berusaha menangkap kucing di masjid. Bahkan jika dia benar-benar tidak dapat menemukan kucing atau mendapatkan obat ilahi, Jordan masih akan berani melawan Miyamoto Masaki. Bahkan jika dia pasti akan kalah, apa yang harus ditakuti? Jordan bukanlah seorang pengecut yang tidak punya nyali untuk menghadapi tantangan. Miyamoto Masaki tertawa terbahak-bahak. Jadi Jordan adalah seorang pengecut.
Dia sangat arogan dalam permainan saat itu. Saya tidak berharap dia menjadi cacing di dunia nyata. Benar-benar sampah. Geng Anli tampak kesal saat mendengarkan ejekan mereka terhadap Jordan. Dia mengubah topik. Di mana gadis suci Swiss itu, Lota? Dia biasanya datang sangat awal. Kenapa dia sangat terlambat kali ini? Hampir semua orang dari 8 keluarga telah tiba. Hanya perwakilan keluarga Smith yang tidak ada di sini. Selama beberapa tahun terakhir, keluarga Smith hanya mengirim seorang remaja di bawah umur untuk menghadiri pertemuan tersebut. Charleston berkata, kali ini, keluarga Smith tidak mengirim Lota. Ketua Rong Bailun tersenyum. Oh, apa yang dimaksud keluarga Smith dengan itu? Di masa lalu, mereka hanya mengirim seorang gadis kecil yang naif. Sekarang, mereka bahkan tidak repot-repot mengirim siapapun. Apakah mereka masih memperhatikan kita semua? Park Sang-jun juga memutar matanya dan mulai berbicara. Pada saat ini, pasangan kulit putih yang tampan tapi tampak aneh muncul di pintu. Ketua Rong, Anda telah salah memahami kami. Keluarga Smith selalu mengikuti jejak Anda dan memperlakukan semua orang di sini sebagai keluarga. Bagaimana kita tidak bisa datang? Semua orang menoleh dengan terkejut. Itu Tom Smith? Wanita di sampingnya adalah istrinya. Keduanya adalah orang tua kandung Lota, setidaknya dalam hal penampilan luar mereka. Geng Anli melirik Tuan dan Nyonya Smith. Dan Nyonya Smith, kami belum bertemu selama bertahun-tahun kan? Anda melewatkan semua pertemuan besar selama beberapa tahun terakhir. Dan hari ini, Anda adalah yang terakhir tiba. Sepertinya keluargamu pasti lebih maju dari kami kan? Itu sebabnya kamu memandang rendah kami kan? Petik 2.